andai cahaya keyakinan itu menerangi dirimu, tentu kau akan melihat akhirat lebih dekat denganmu daripada kau berjalan menuju dan tentu kau akan menyaksikan keindahan dunia yang telah diliputi selubung kebinasaan. Sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun kita berada, sekiranya hatimu diterangi cahaya nurul yakin atau cahaya keyakinan atau ilmu pengetahuan tentang Allah dan janjinya yang disampaikan melalui lisannya Nabi, niscaya kau akan melihat akhirat lebih dekat denganmu saat kau berjalan menujunya. Kau juga akan melihat keindahan dunia telah diliputi oleh selubung kebinasaan. Karena dengan cahaya keyakinan dan ilmu itu, hakikat segala akan terlihat sesuai dengan kondisi aslinya. Jika cahaya itu menyinari hatimu, seorang hamba akan melihat yang benar, tetaplah yang benar, dan yang batil, tetaplah yang batil. Akhirat adalah benar. Seandainya dunia ini adalah batil, dia akan melihat akhirat yang takdirnya gaib seakan hadir di hadapannya, seakan akhirat tidak sirna di hadapannya dan amat dekat kepadanya untuk ia tuju. Dengan begitu ia akan lebih siap lagi untuk menyongsongnya. Ia melihat dunia yang hadir di matanya telah redup cahayanya, segera musnah dan sirna dari pandangannya. Di matanya tampaklah kebatilan dunia itu sehingga seakan tidak ada. Dengan pandangan penuh keyakinan ini, ia terdorong untuk berzahir meninggalkan dunia dan perhiasannya, serta lebih mengutamakan akhirat dan bersiap menyongsongnya. Keadaan ini menandakan kelapangan dadanya seorang hamba dengan cahaya tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh cahaya jika masuk ke dalam hati, dada akan lapang dan terbuka. Karenanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah hal itu yang tanda-tandanya? Beliau menjawab, yang tandanya ia sikap menjauh tempat tipu daya, melindungi ke negeri keabadian, dan bersiap menghadapi kematian sebelum datang. Saat cahaya masuk ke dalam kalbu seorang hamba, syahwatnya akan mati dan dorongan jiwanya akan sirna, sehingga ia akan terdorong untuk melakukan kebaikan dan tidak pernah tertarik untuk melanggar. Hamba yang mendapatkan cahaya tidak akan memiliki tekad kecuali untuk segera melakukan kebaikan dan menggunakan waktu dan kesempatan. Karena itu ia merasa ajal sudah dekat, sedangkan kebaikan banyak kelewatan. Sahabat Facebookia dimanapun kita berada, dari penjelasan kitab Al-Hikam, ya kan, dengan tema Nurul Yakin mendekati akhirat dan penglihatan dan kepanahan. Sebuah kesimpulan dari isi penjelasan ini, bahwa orang yang mendapatkan Nurul Yakin, nur itu cahaya, yakin itu cahaya yakin atau ilmu atau cahaya. Ketika di zaman Rasulullah, di zaman para nabi, ketika zaman Nabi, wahyu itu disampaikan Nabi kepada hambanya, maka akhirat itu dekat dan terlihat. Bahkan melihat dunia itu amatlah kecil, ya kan? Amatlah kecil. Semakin nampak bahwa dunia itu tidak lebih indah daripada akhirat. Kalau dari inti dari pemahaman ayat ini, ya kan? Mari kita lihat dalam posisi. Saya sering bertanya, kenapa Allah ketika ada ayat Al-Quran selalu bergendeng, beriman kepada Allah dan beriman hari akhir, yaumul akhir. Bergendeng ayat ini. Dan itu diulang oleh Allah di dalam Al-Quran 21 ayat. Mari kita buka surat 2 Al-Baqarah ayat 8. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 8.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa minan nasi yaqulu amana billahi wa yawmil akhir. Kata waw itu wasal. Kata-kata beriman kepada Allah dan beriman hari kemudian. Okelah, hari ini ketika kita beriman kepada Allah, kita yakin adanya hari akhirat. Ya kan? Dia beriman kepada Allah, tapi dia masih berbuat tidak percaya adanya akhirat. Orang yang nurul yakin akhirat itu ada, maka semakin lama semakin diperlihatkan dan menganggap dunia itu semakin fana. Maka seorang sufi mengatakan, ya kan, dunia itu seperti perhiasan, ya kan, seperti perhiasan seorang gadis perempuan cantik diperhiasin. Semakin kita lama, semakin jauh, semakin kita dekati, semakin tua, semakin tidak indah. Atau orang sufi mengatakan dunia ini seperti lautan biru atau pemandangan yang bagus. Semakin kita dekati, semakin lautan itu seperti kelihatan jauh, sebegitu indah. Ketika kita dekati laut itu, ternyata bukan biru airnya. Kalau kita melihat, wah, alangkah indahnya laut itu biru sekali. Ketika kita dekati dan kita angkat, ternyata bukan biru air. Itu fana. Atau kita di siang hari itu, orang dunia itu, kalau orang sufi kadangnya seperti Partamugana, seperti kita lihat aspal yang begitu kelihatan dari jauh air, ternyata kita dekati dengan mobil, ternyata tidak ada air. Itulah pandangan seorang sufi, menganggap bahwa dunia itu seperti seorang kebun atau seorang padi yang begitu hijau, lama-kelamaan kuning, lama-lamaan hilang. Nah ini, kenapa kita ditekankan oleh Allah sampai 21 ayat diulang, beriman kepada Allah dan beriman di hari kemudian. Ada apa dengan hari kemudian? Mari kita lihat di ayat yang lain, surat 2 Al-Baqarah 177. Ini saya tertarik dengan kata-kata berulang. Kenapa? Begitu kok dikaitkan beriman kepada Allah, beriman ke hari kemudian, beriman kepada Allah, beriman bertakwa. Kata-kata beriman, orang yang beriman pasti dia akan beriman di yaumul akhir. Nah, semakin dia mengerti tentang ayat, semakin dia yakin dengan adanya Allah. Hari ini kita beriman kepada Allah tapi tidak yakin adanya akhirat. Semakin lama semakin akhirat itu semakin gaib. Maka yang kita kejar kok dunia saja kita pamerkan. Sampai kita bermegah-megahan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dunia, akhiratnya mulai gaib, mulai hilang. Seharusnya orang yang beriman kepada Allah dan beriman ke hari kemudian pasti akhiratnya akan dibuka. Seperti yang dipernyatakan tadi, maka orang yang mendapatkan nurul yakin tentang pengetahuan tentang Allah, maka ketika itu melihat daerah tentang hari akhirat semakin dekat dan tanpa menganggap dunia itu hanya senda gurau. Maka penting sekali yang asbab sampai Allah mengingatkan 21 kali beriman kepada Allah, beriman ke hari kemudian. Mari kita baca surat 2 Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian. Beriman kepada Allah dan hari kemudian diulang oleh Allah. Ada apa kok beriman kepada Allah dan berkaitan hari akhir? Tambah lagi kurang yakin. Kita lihat di surah An-Nisa ayat 39. Coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 4 An-Nisa ayat 39. Apakah kemudaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian? Apa sih mudaratnya? Apa tidak kemudiannya kalau kamu itu beriman kepada Allah dan hari kemudian? Diulang, beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mari kita lihat di surat 4 ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Terus? Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul sekalian. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi jika kita beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kalau kita nggak kembali kepada Allah, berarti kita tidak benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang saya sering bertanya, kenapa kata-kata beriman kepada Allah di hari kemudian? Ini ada apa? Kalau bahasa nahunya waw ini waw atof. Ya. Bagaimana orang mengatakan dia beriman, dia nggak percaya dengan hari kemudian. Orang yang beriman pasti dia akan beriman kepada hari kemudian. Tapi tidak pernah dibahas tentang hari kemudian. Maka orang yang nurul yakin tentang hari kemudian, nurul yakin akan mendekatkan akhirat, yaumul akhir, maka semakin lama semakin dohil, menganggap dunianya hanya main-main saja, menganggap dunianya sandal gurau saja, perhiasan tidak akan dibawa. Maka seorang sufi mengatakan, memandang dunia ini seperti adalah sebuah perempuan cantik yang pakai hiasan, lama-kelamaan bertambah, semakin tua sampai tidak menarik, ya kan? Atau seorang sufi memandang juga ketika orang mendapat jabatan, dulu begitu indah jabatan itu, ternyata itu semua tidak kekal. Kenapa kita harus beriman kepada Allah dan hari kemudian? Karena hari kemudian hari keabadian. Kita mau abadi atau tidak, gitu loh. Jadi hari akhir itu hari keabadian, dan orang yang tahu hakikat beriman kepada hari kemudian, maka Allah mengatakan tidak akan mati, kekal dia. Orang berjuang dengan Allah. Nanti kita akan bahas. Ya. Maka saya tertarik dengan bahas beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tambah lagi surat 5 Al-Maidah ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 5 ayat 69. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, dan hari kemudian. Jadi benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar mengimani hari kemudian. Karena ada orang yang beriman tidak benar-benar dengan Allah dan hari kemudian tidak yakin. Buktinya dia mengejar dunia, padahal dunia ini sedikit sekali. Dia nggak tahu kalau orang yang mendapatkan nurul yakin, mendekati akhirat, maka dunia itu sudah abadi. Kita mau hidup abadi kekekalan, maka kita harus memahami makna yaumul akhir, akhirat, karena akhirat itu adalah keabadian. Maka akhirat itu adalah keabadian. Maka orang sufi memandang dunia itu hanya gadis tua yang tidak, gadis yang cantik lama-lama ketua, akhirnya panah, tidak begitu cantik lagi, akhirnya mencari yang lain, seperti itu. Karena orang sufi memandangnya dunia ini hanya tanda gurau, dunia ini panah, tidak dan kekal, dan akhirnya yang abadi. Berarti kita beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari kemudian, berarti dia berbuat untuk keabadian dia, ya kan? Dan itu diulang sampai 21 kali. Kenapa? Kenapa kita harus karena dunia ini hanyalah diulang oleh Allah, hanya main-main. Mari kita lihat di ayat yang lain. Surat 6 Al-An'am ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 6 Al-An'am ayat 32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kampung akhirat itu yang dikejar dibagi orang yang bertakwa. Dunia ini hanya main-main, tanda gurau, karena nggak panah, nggak kekal. Nah, bagi orang yang bertakwa mencari akhirat itu kampung akhirat, kampung keabadian. Apalagi diulang oleh Allah di surat 29 ayat 64, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 29 ayat 64. Dan tidak adakah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Sebenarnya kehidupan apa? Akhirat. Jadi keabadian, ya kan? Maka orang yang
tahu hakikat beriman kepada Allah dari kemudian, berarti menuju kekekalan. Ketika bersama Allah, maka jangan mengatakan orang yang gugur dan Allah itu mati, mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Ya, diulang di surat 2 154, 3 169. Maka jangan mengatakan orang yang berjuang berjuang di jalan Allah, mereka itu mati, mereka hidup, mereka kekal bersama Allah. Ya kan? Surat 3 Al-Imran 169. Ini yang dimaksud beriman kepada Allah. Dan hari kemudian coba gak, kenapa harus kita beriman kepada Allah? Semakin lama kita beriman kepada Allah, semakin kita dekat dengan akhirat, semakin kita lebih dekat untuk meninggalkan dunia yang fana ini, yang tidak kekal ini, lebih siap menuju keabadian. Karena harta kita yang diamanatkan kita abadikan untuk menjadi abadi, untuk kita kekal bersama Allah, ya kan? Tidak mati, karena kita diberikan harta kan untuk mengabdi kepada Allah. Maka jangan mengatakan orang yang berjuang di jalan Allah itu mati, mereka hidup mendapat rezeki Allah. Apa rezeki Allah? Ada kekekalan. Surat 3 Al-Imran 169. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Dia di sisi Allah dan mendapat rezeki kekal, karena Allah itu kekal. Jadi orang yang beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia hartanya diamankan oleh Allah, fasilitas yang diberikan oleh Allah, jabatan yang diberikan oleh Allah, maka dia habiskan, karena semua dunia ini fana, dan harta yang dimodalin oleh Allah tadi untuk menuju kekekalan, keabadian. Hari ini saya melihat manusia ini berlomba-lomba mengejar hubus syahwat, ya kan? Tidak memberikan kekekalan. Padahal dia ketika diajak berjuang dia tidak mau. Maka Allah mengulang surat 47 Muhammad ayat 36 bahwa dunia ini sangat gurau, hanya main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jangan serius-serius, ya, serius banget untuk dapatkan sesuatu siang malam, mengumpulkan harta, dapatkan sesuatu. Bolehlah kalau siang malam mengumpulkan harta untuk mengabdi kepada Allah, untuk menunjukkan kekekalan. Ini untuk hubus syahwat kita, ya kan? Padahal kita diberikan fasilitas oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dititip harta kepada kita untuk bekal kita untuk menuju abadi. Mari kita gunakan itu, ya kan? Jangan sampai kita, karena dunia ini hanya main-main dan sadar gurau, nggak seriusan. Ini serius banget. Surat 57 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Ketahuilah, hidup dunia ini hanya main-main. Lu serius banget? Pagi siang malam bukan mencari harta itu untuk menuju keabadian, ya kan? Tapi untuk apa? Ngejar dunia, lomba-lomba harta, pamer harta, bermegah-megahan harta, zutul maqabir, sampai timbul ayat 100. Alhaakumut takatsur, hatta zutul maqabir. Bermegah-megahanlah kamu sampai ke kubur. Lalu guna lagi, kena jebak dia bahwa dunia ini hanya sana gurau. Ulang dicoba ayatnya. Surah 57 ayat 20. Ketahuilah, tidak banyak orang tahu bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Hidup dunia ini main-main. Lo dari pendakwa disalahin orang, lo ngamuk, pendakwa hilang jamaah lari. Itu dunia main-main. Kehormatan dunia ini main-main. Hargaan itu main-main. Nggak gurau di pandang Allah. Coba berdakwah. Kalau orang berdakwah mencari akhirat, dia menuju keabadian. Maka dan siapa yang berjuang di jalan Allah, mereka tidak mati. Mereka hidup dan kekal bersama Allah. Itu diulang-ulang oleh Allah. Nabi kita Muhammad kekal. Kita yang tidak sadar. Kita berdakwah.
kita syiar Al-Quran, kita dakwah kemana-mana untuk mencari popularitas, untuk dihargai orang, itu main-main semuanya. Ya, kita dititip oleh Allah ilmu kita, dititip ilmu Allah, pengetahuan kepada kita, pengetahuan, dan kita serius, kita tumpuk dengan dakwah kita, kumpul harta. Itu untuk bekal kita, untuk keabadian. Kenapa kita ribut untuk mencari sebuah kebenaran itu, saling ribut, saling berselisih? Karena kita mencari dunia, bukan mencari ke akhirat. Belum beriman. Orang yang beriman menuju akhirat semakin dekat dengan akhirat, semakin didekatkan dengan nurul yakin, maka dunia ini tidak serius banget, ya kan? Jadi terus selanjutnya, Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hmm. kehidupan dunia ini hanyalah permainan permainan. dan suatu yang melalaikan. Lalai itu tidak sadar. Kita dakwah sama-sama ustadz ribut, nggak sadar itu. Apa yang kamu ributi? Kebenaran. Yang maha benar itu al-haq Allah. Nggak ada bisa menentukan. Ribut saling kafir mengafirkan antara ustadz, antara kiai, untuk merebutkan sebuah yang maha benar al-haq itu Allah. Itu semua dunia agar dihargai, kehormatan, semua panah. Penghargaan, seberapa lama penghargaan orang lain? Setahun, 2 tahun, 20 tahun, paling lama ya sampai mati, dikubur, dikenal? Enggak. Kita lebih suka dihargai di manusia. Karena kenapa? Karena kita takut kita direndahkan di mata manusia. Kita tidak takut direndahkan di mata Allah. Apa yang kita ributi? Kita lihat para ustadz, para kiai berebut kebenaran untuk saling menyalahkan agar prioritasnya naik. Terus keluar dari mobil harga mahal 1,5. Nabi Muhammad seperti itu. Maka Muhammad tidak selai kain. Nabi Muhammad, lu nggak contoh Nabi Muhammad. Apakah dia bawa harta? Ketika memang nggak ada harta, dia menggubuk peta, tidurnya di alas daun kurma, iya kan? Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu hayat itu ditampakkan. Ini semakin jauh orang yang mengejar dunia, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau habaib, kalau dia masih salah menyalahkan, kafir mengafirkan agar bisa terkenal atau prioritas, berarti dia nggak beriman dengan akhirat. Semakin zahir dunianya dan semakin gaib akhiratnya, ya kan? Ini atau berebut tahta, pemilihan sana sini, itu dunia permainan sana gurau, nggak serius banget. Lanjutkan terus. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Terus? Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ini yang kita rebutkan di dalam hidup kita. Ini yang kita kejar. Bahwa dunia ini hanya panggung sandiwara. Allah mengatakan bahwa akhir itu kekal atau abadi. Surah 9 At-Taubah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 38. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Hanyalah sedikit. Apa? Dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah sedikit, segentil, sebentar, panah. Maka orang sufi mengatakan bahwa
dunia itu seperti air laut biru indah, ketika didekati semakin dekat ternyata birunya hilang, air putih biasa, ya kan? Ternyata nggak seperti itu, ya kan? Artinya kan sungguh luar biasa, ya. Apalagi surat 3 Al-Imran 145. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 145. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi akhirat, barang siapa mengharapkan dunia ya dapat dunia, barang siapa mengharapkan akhirat dapat akhirat. Kita mau pilih apa? Tambah lagi surat 4 An-Nisa ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 74. Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dia tukar kehidupan dunia dengan Di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Gugur, maka akan dapatkan pahala. Maka orang itu menukar kehidupan dunia dengan akhirat, dikejar di akhirat negeri. Maka Allah memintakan kita untuk carilah negeri akhirat. Kita gunakan harta kita untuk mencari kebahagiaan akhirat, kekekalan. Surat 28 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28 ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Negeri akhirat. Terus? Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Jadi dunia ini kamu nikmatin, kau punya harta kamu nikmatin, tapi jangan lupa semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena kebahagiaan akhirat adalah kekekalan abadi. Masa kita nggak menuju kekal? Mari kita gunakan fasilitas Tuhan ini yang luar biasa, ya kan? Masa kita harus berlomba-lomba untuk hal yang lain, ya kan? Bahwa akhirat itu luar biasa. Surah 14 Ibrahim ayat 3. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim ayat 3. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia, orang yang menyukai kehidupan dunia, terus daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, terus dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi ini makanya di dalam kitab Hikam, ya kan, dengan tema Nur yakin akan mendekatkan akhirat dan memperlihatkan kepanahan dunia. Orang yang mendapatkan nur yakin, ilmunya, ilmu kedekatan dengan Allah, nurul yakin tadi, maka akhirat itu semakin dekat, semakin diperlihatkan, dan dunia semakin ditutupin. Bahkan dunia itu dianggap hampa, ya. Karena ngapa? Karena akhirat yang ditujunya. Dia punya harta di pagi dan petang hanya untuk berjihad di jalan Allah. Dia bekerja pagi dan petang, mencari duit pagi dan petang. Kenapa? Karena saya mencari duit ini untuk mencari kebahagiaan yang abadi akhirat. Kalau akhirat itu di depan kita, banyak orang punya harta dihabiskannya. Maka dulu di zaman Nabi, ya kan, ketika Nabi berbicara akhirat, maka kelihatan akhirat itu tampak depan kita. Posisinya di mana, ya kan? Itu zaman Nabi. Maka sahabat-sahabat itu ketika di zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad menyampaikan tentang negeri akhirat, ya kan, semakin tampak dan diperlihatkan bahwa akhirat itu lebih abadi daripada dunia. Karena dunia ini berapa tahun? Kalau kita ngikutin dunia, paling umur paling 3, Nabi Muhammad 63 tahun. Maka buat orang sufi, ya kan, dunia ini adalah
seperti Parta Cubana, atau dunia ini seperti perempuan cantik dipenuhi dengan perhiasan. Lama kelamaan itu akan menghilang seperti itu. Kenapa? Lama-lama akan menjadi tua. Karena tidak abadi, tidak kekal. Ya kan? Kita cari perempuan cantik, pakai perhiasan, ya kan, seksi, ya kan. Lama kelamaan umur berapa tahun? 63 tahun, ya kan. Udah keriput, nggak kekal. Kita punya harta, tidak akan kekal. Ada orang bawa harta ketika mati, tidak. Tapi hartanya habis ditumbuhkan, hanya poya-poya untuk memperkaya diri sendiri, happy bermegang sampai dia kubur. Padahal Allah titip harta itu, bagaimana harta itu digunakan untuk jalan Allah? Kenapa? Untuk jalan kekekalan. Saya mengatakan kalau dia punya harta berpeluang untuk menuju kekekalan. Dia punya jabatan untuk kekal untuk menuju ke akhirat, itu kekekalan. Orang punya ilmu, pengetahuan tentang kebaikan, tentang ilmu, maka dia akan mencari kekekalan. Saya berdakwah hari ini, seorang pendakwah, seorang dai bermegah-megahan, keluar dari mobil mewah, ya kan? Salah? Tidak salah, ya kan? Seperti itu, ya kan? Kalau istilah orang Jawa itu, kalau kiai belum pakai mobil mewah, belum keren, ya, pakaian mewah seperti itu. Ya, kalau melihat di sunnah Nabi Muhammad, ya jauh. Kenapa Muhammad nggak kaya habisan gitu loh, seperti itu. Makanya artinya, yuk kita sama-sama. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad untuk dapat kebaikan dunia dan akhirat. Surat 2 Al-Baqarah 201. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat 201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi kalau kita tahu tentang akhirat, nurul yakin, benar-benar cahaya yang melekat di dalam hati itu. Ya, kalau nurul yakin, cahaya Tuhan masuk ke dalam hati dan kolbu tentang akhirat, itu akan kelihatan basori tentang akhirat itu. Di mana letak kita? Saya punya guru, ya, punya guru saya, Chan. Jadi guru saya itu tentang kehidupan dunianya luar biasa, ya kan? Ya, dia habiskan harta dia untuk berdakwah. Dia berdakwah nggak dibayar. Dia berdakwah tidak dibayar. Dia meninggalkan bahkan berminggu-minggu meninggalkan keluarganya. Waktunya habis untuk melayani umat. Itu pun nggak dibayar, ya kan? Sampai dia sakit dia. Terus saya tanya, guru saya pun nanya, ya kan? Apa yang dicari guru? Kalau guru berdakwah sampai ke televisi dan menghabiskan juga, guru nggak kaya, guru nggak dibayar. Dia ngisi di TVRI nggak dibayar. Dia nggak, walaupun TVRI membayar, dia nggak mau dibayar. Dia dakwah bertahun-tahun, dibayar, diberi ampun, dia nggak terima. Ya kan? Guru saya itu. Ya. Waktu guru saya itu, saya tanya, dia sudah stroke sakit gitu ya. Saya tanya lagi, stroke sakit itu, ya kan? Terus dia berminggu-minggu meninggalkan keluarga demi melayani umat, untuk mengenalkan Al-Quran, menggunakan isi Quran. Saya bilang, guruku, ya kan, kamu tinggalkan waktu, kamu sisa waktu habis untuk melayani umat. Itu pun gak dibayar spesial pun. Demi Allah, gak dibayar, ya kan. Terus waktunya habis untuk itu, bahkan tidak bisa kumpul dengan keluarga. Ya kalau dakwah tuh kayak pesawat pulang pesawat, itu uang sendiri, bukan uang jamaah. Dan saya melihatnya bukan sekali dua kali, berkali-kali dia nggak terima. Nah, akhirnya waktu itu dia sakit. Saya bilang dengan dia, ya kan? Karena saya pendakwah juga, ya kan? Pendakwah juga, dan saya nggak dibilang juga tidak boleh minta upah. Upahmu dari Allah. Dan saya belajar dari dia ketika itu. Terus saya tanya dengan dia, apa yang guru cari sebenarnya?
Alasannya apa? Tinggalkan waktu untuk keluarga berhari-hari, duit bermiliar-miliar, nggak dibayar, nggak mau dibayar, waktu habis untuk melayani umat, untuk mengenalkan dakwah tentang agama itu. Ya, guru cari. Allah ciptakan kan itu punya alasan. Guru berdakwah seperti ini punya alasan. Dia jawab dengan setelah dia stroke, dia pernah mati, dia pernah 40 hari, dia gini, saya itu sudah di istana, diumpamakan istana saya tinggal saya masuk, saya udah lihat istana saya. Nah, tapi untuk memasuki istana saya itu harus melengkapi, harus kembali lagi. Apa kembalinya? Dia bilang, jangan, kamu sudah bagus, kamu kembali lagi, kamu benahi lagi. Benahi apa? Sampaikan kepada murid-muridmu, karena seorang pendakwah, seorang penyampai dakwah itu ketika dituhankan gagal. Ya. Jadi dia kembali, dia berikan contoh normatif. Dia manusia biasa, normatif, dia sakit seperti biasa agar tidak dituhankan. Ya kan? Ya. Karena murid-muridnya itu termasuk saya mengagumi, karena bukan saya nyampaikan saja, tapi dia mengorbankan waktu dan lain, dan banyak kegaiban-kegaiban yang ditampakkan dengan saya, kepada saya, ya kan? Jadi orang yang mendapatkan nur yakin tadi, akhirat itu semakin dekat, diperlihatkan dengan basoir, maka tak penting lagi makan pun sedikit, ngejar makan nggak dijual upload, dijual nggak penting dia. Ya kan? Ya. Bahkan hartanya sendiri untuk usahanya dia habiskan untuk perjuangan, karena semakin lama nur yakin tentang akhirat itu lebih dekat. Keyakinan itu, kenapa? Dia bilang dunia ini cuma main-main, karena yang saya tuju adalah keabadian, istana keabadian. Dia ngomong itu, ya kan? Karena waktu itu saya bertanya dengan putus asa. Saya keliling Indonesia berdakwah, ya kan? Apa saya memutar kayak gini terus? Ya. Dari lorong ke lorong, dari desa ke desa. Apa hal? Maka saya tanya guru saya, dan guru saya nanya itu, nanya sebetulnya. Jadi alasannya apa? Karena semua punya Allah, maka semangat. Jadi kalau saya bersiar sakit karena orang nggak nerima, ngapain sakit? Lu kan berdakwah untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Ketika kebenaran itu ditolak, jangan kecewa. Ya kan? Ya kan? Semangat. Sampai kapan saya bilang guru? Sampai selesai Allah menugaskan. Bilang gitu. Sampai Allah memberhentikan tugasmu, bukan kau menghentikan tugas. Akhirnya pada tahun itu saya, pada tahun itu mulai semangat. Tahun 2018 itu paling semangat banget. Ya kan? Mungkin teman-temanku, jamaah-jamaahku juga bertanya, ngapain Ustaz Fauzan tuh keliling, terus kesini sana sini, nggak juga dibayar, nggak jadi kaya juga. Salah satunya, saya itu demi untuk nyampaikan si Al-Quran dengan cara apapun. Saya ngemis dengan orang, duit, tapi biarkan Quran bisa berjalan. Lebih baik saya kalau nggak ada uang lagi, saya ngemis dengan orang untuk menyiarkan Quran. Karena dilarang untuk itu. Ya kan? Bagaimana satu ayat pun dalam terapan? Coba buka surat 38-46. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 ayat 86. Surat 38 ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah dalam kurung, hai Muhammad. Katakanlah ya Muhammad, katakanlah. Suruh katakan Muhammad, Aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwaku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan. Jadi ayat ini saya coba untuk bukan sekedar dalil, tapi menjadi pola pikir saya, pola laku saya. Ya. Saya dakwah, bukan minta upah. Pertama dalam hati dulu, bukan mulut saja. Ya kan? Dan guru saya sudah persiapkan saya dari awal saya. Maka hari ini alhamdulillah dalam perjalanan saya, ya kan, ada orang-orang yang jamaah saya yang mengerti bahwa saya tidak minta upah dan saya punya kehidupan di dunia ini, ya kan, ada anak dan istri.
Saya cuma hidup 10% Jan. Jadi misalnya masuk ke rekening saya, orang bantu dari sahabat saya berjuang. Aku bantu perjuangan kamu untuk siang 1 juta, bukan 100.000 untuk keluarga saya. Saya udah janji dengan Tuhan. Dari 20% sekarang 10%. Jadi ketika Chandra ngirim saya duit 100.000, 10%, 10.000 Iya. saya udah janji dengan Tuhan. Ya, karena apa? 90%-nya untuk perjuangan. Ya. Dari mana? Nggak mungkin saya berangkat kemana-mana itu. Minimal hati saya berangkat dengan tulus, dengan suci, tidak mengharapkan apa harapan dengan orang lain toh jamaah berbuat. Itu saya jalanin. Karena guru saya lebih hebat lagi, tidak menerima apapun. Ya, karena dia punya usaha, dia pengusaha, dan dia punya usaha, dan usahanya dijalankan oleh orang lain, dan dia mengambil dari aku hanya untuk berjuang. Ya kan? Nah, Allah berikan upah itu dengan cara apapun. Rasanya saya kepingin menjadi DPR, punya masa saya. Tapi saya tahu kedudukan saya. Kenapa? Masa kau kejar itu? Dunia itu sedikit, ya kan? Masa kau kejar dunia itu? Lo saja, karena menjadi keabadian. Maka orang yang berjuang di jalan Allah itu nggak pernah mati, kekal. Maka keabadian. Maka mengatakan orang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup tetapi kamu tidak menyadari. Surat 2 Al-Baqarah 154. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Ini saya yakinin, ya kan? Bahwa orang-orang yang dulu yang berjuang di jalan Allah, termasuk Nabi Muhammad, nggak mati, mereka hidup. Ya kan? Kamu mau? Ya kan? Maka semakin tampak akhirat itu. Orang-orang yang berjuang, para nabi, para aulia, para wali, ditampakkan dengan saya. Itu lebih mahal. Apakah saya sombong? Enggak. Ini yang membuat semangat saya. Ketika ditampakkan orang-orang yang berjuang dengan Allah itu hidup kekal, dan saya diperlihatkan itu, akhirat ditampak kepada saya, maka semangat saya nggak mati, malah mengurangi kehidupan yang sedikit hidupnya. Karena apa? Karena ditampakkan, semakin tampak, semakin diperlihatkan. Saya nggak kecewa. Hari ini saya mau menyelesaikan S2 saya, ya kan? Mungkin di bulan Juni ini kelar, ya kan? Untuk apa? Bukan untuk mau jadi apa? Enggak. Saya ingin bagaimana dengan akademisi ini lebih jubah saya untuk lebih bangga lagi menyampaikan Al-Quran, ya kan? Bahwa saya punya sanad Al-Quran gitu loh. Saya kuliah itu. Bukan mau cari jabatan, enggak. Tuhan, ya kan? Sanad dunia ini dilengkapi. Tapi buat saya mau titel apapun nggak ada guna. Penghargaan bukan dari manusia tapi dari Allah. Dan makanya saya tertarik siap malam Jumat ngajak teman-teman belajar kitab Hikam Tasawuf, mendekati Al-Quran, bahwa ini luar biasa gitu. Ya kan? Apa yang kebahagiaan saya mau bagi gitu loh. Bahwa orang ini nggak mati, kekal. Bahkan mereka kelihatan di tengah masyarakat manusia. Surat 6, 122. Orang-orang yang menuju keabadian. Maka untuk dapatkan ilmu ini menuju keabadian. Nah, bagi orang yang punya harta, punya jabatan, Anda dia tahu dengan ini. Jadi bukan kita hidup ini untuk mati, tapi hidup hari ini adalah untuk hidup. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani, mati itu bukan sesuatu yang ditakuti, tapi mati itulah penggantian. Bahwa itu selesai, bahwa kita menuju keabadian, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini dalam kitab, karena kitab tasawuf, tapi saya tuliskan dengan Quran, karena pengalaman hikmah itu. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Terus? Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Jadi ada orang yang mati dihidupkan, diberi cahaya, berjalan tengah masyarakat manusia. Cuma nggak boleh ngomong nih orang-orang abadi kekal ini, ya kan? Ya. Nah ini ditampakkan dengan saya, maka saya
Orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian benar-benar yakin tujuan hari hidup ini, akhir bahasa dunia ini ya seperti mendekati, ya. Karena akhir itu makin dekat makin ditambahkan bahwa orang-orang yang berjuang di jalur dulu, yang berjuang dengan Allah itu nggak mati, mereka hidup kekal dan ditampakkan dengan saya semakin dunia akhirat. Apalagi surat 36 Yasin 12. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi ada orang yang sudah mati dihidupkan lagi dan dijalankan tapak tirasnya. Dia diperlihatkan. Ini orang-orang akhirat. Kalau aku nyebutnya orang lama lah. Dan saya diperlihatkan. Maka hari ini, ya kan, membuat saya semangat itu karena diperlihatkan orang-orang akhirat itu. Mereka lagi di mana? Lagi nongkrong. Maka mereka nggak mati. Surat 3, 169. Baca coba. Sampai 170. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira. Jangan mengira bahwa Muhammad itu mati, bahwa para nabi itu mati, wali itu mati. Jangan mengira mereka itu mati. Terus? Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Terus? Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Kalau hidup di sisi Allah kan kekal. Allah mati mah kekal. Kekal. Kalau bersama Allah, Kekal. ya kekal namanya nggak mati. Maka saya bilang, air itu ada keabadian. Maka ngadap dunia ini biasa. Terus? Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya Bersama Tuhan yang kekal tadi. Terus? dengan mendapat rezeki. Apa rezeki lanjutkan? Di mana mereka ini? Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Mereka lagi bahagia. Ya, terus? Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul Orang mereka. dunia ini belum nyusul. Ayo, tentu nyusul. Kan di akhirat. Ya dunia akhirat di sini lah, di bumi ini lah tempatnya. Cuma ada orang yang akhirat, ada orang yang bumi. Orang dunia itu tadi tipu daya. Cirinya apa? Itu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tapi dia kubur. Punya harta bisa-bisa. Sukanya kawin-kawin. Wah, kalau kiai mau hobi-hobi kawin ini ngejar dunia aja. Dia punya harta pagi dan petang habis dia itu. Dia nggak percaya di akhirat. Nah, Allah berikan kesempatan orang yang punya harta. Dia habiskan untuk berjuang dengan Allah. Seperti itu. Karena dunia ini semuanya titipan, nggak bisa dibawa. Allah tanya persen-persen kita, ya kan? Maka hari ini saya sudah tampil berikat dengan Allah, ya kan? Kerja untuk Allah, ya kan? Seperti itu istilahnya. Lagi nunggu siapa sih mau ikut, mau ketemu. Nah ini akhirat nih, juga terus. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan terus? tidak pula mereka bersedih hati. Terus, Lanjut. nah terus gimana mereka? Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Apa? Dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang yang nurul yakin dengan akhirat, maka ketika dia melihat akhirat semakin tampak, semakin zahir, semakin kelihatan, maka dunia itu semakin tertutup, maka menganggap dunia itu hilang dalam hati. Bagi siapapun hamba yang nurul yakin, cahaya keyakinan dititipkan ke hati dan sudurnya, maka akhirat itu akan diperlihatkan, ya kan? Dan dunia pun mulai ditutup. Ya, melihat kiai bertengkar, dia ketenyum aja. Dia ngelihat di orang berebut, dia melihat dia aja, ketawa aja. Ya kan? Ya, orang yang pagi petang berlomba-lomba memegang harta seperti itu. Nah itu. Jadi malam hari ini tema kita nurul yakin akan mendekatkan akhirat dan memperlihatkan kepanahan. Benar, ya kan? Jadi saat cahaya masuk ke dalam kalbu seorang hamba, syahwatnya akan mati dan dorongan jiwanya akan sirna, sehingga ia hanya terdorong untuk melakukan kebaikan
dan tidak pernah tertarik untuk melanggar. Hamba yang mendapatkan cahaya tidak memiliki tekad kecuali segera melakukan kebaikan dan menggunakan waktu dan kesempatan, karena saat itu terasa ajal sudah dekat, dan sedangkan kebaikan masih banyak kelewatan. Itu saja dulu mungkin Facebook ya, dimanapun kita berada. Mari yang sahabat-sahabat yang dititip harta, ya kan? Mari kita gunakan harta kita itu yang kita cari dari pagi sampai ke malam, dan kita gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Kenapa? Agar kita ditampakkan negeri akhirat. Karena akhirat adalah kekekalan, dunia adalah panah, ya kan? Stoplah kita berlomba-lomba menumpuk harta. Al-hakumut takasur hatta zurtumul. Yang punya jabatan, turunkan. Mari kita gunakan jabatan kita, status kita untuk di jalan Allah, ya kan? Dengan makomnya, mas. Saya ingat ketika Rasulullah, ya kan, menyampaikan itu di depan umatnya, apa? Para sahabat, kenapa mereka menghabiskan hartanya, bahkan nyawanya untuk berjuang di jalan Allah, ya kan? Bahkan ketika di zaman Rasulullah SAW, semua sahabat, baik dia makomnya, orang kaya, berduit, ingin berjuang di jalan Allah, ingin membantu perjuangan Allah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah menyampaikan itu, akhir itu tahu. Kamu mau nggak menuju ke abadian? Mau ya Rasulullah, berjihad di jalan Allah. Akhirnya para sahabat itu berjuang mati-matian dengan harta dan jiwa. Suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ingin juga berjuang, tapi aku punya orang tua. Apa kata Rasulullah? Ketika Rasulullah mengajak untuk berjuang di jalan Allah, ya, bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mengurus orang tua, usia, ya, tidak harus berjuang semua, karena itu sama dengan jihad ini. Jadi kalau jihad jalan Allah tidak, matinya mati syahid, jualnya. Maka surga itu juga meresap. Nah, akhirnya timbullah ayat. Karena tidak semua sahabat itu punya waktu dan kesempatan untuk menjadi Allah, maka turun ayat. Surat 39, Zumar ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 39. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Jadi bekerja sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Bagi seorang pengusaha, mari kita mengusaha, kita layani, dan juga kita gunakan untuk berjuang. Ya, mari kita jual beli dengan Tuhan. Maka ada perniagaan yang paling tinggi ditawarkan kalau mau diambil perniagaannya. Surat 61 ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bagi orang yang mau judi dengan Tuhan atau jual beli dengan Tuhan, setelah urusannya selesai, boleh ngadakan ini, ambil ini. Jangan kita ambil ini kalau kita belum selesai. Ya. Jadi ini ayat ini hanya orang-orang yang sudah menyelesaikan baru boleh ngambil ini. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 ayat 10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ini ada satu kegiatan yang diajak untuk orang beriman yang mau ngajarkan jual beli. Tapi ini nggak bisa meloncat kalau kita urusan di dekat kita, tetangga kita, keluarga kita, istri dan anak kita belum selesai. Ini hanya diberikan orang yang beriman yang sudah selesai urusan. Diajak jual beli, yang melepaskan azab. Semua bisa nyampe ke azab. Terus, kan? Apa itu? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beriman kepada Allah Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Mari, kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak ada atau ini, yang ketiga yaitu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Terus
Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Apa sih jihad yang Allah? Mari kita akan cari jihad yang Allah. Orang-orang yang berjuang waktunya habis untuk terikat di jalan Allah. Dia waktunya untuk memperjuangkan Allah, tidak sempat ngurusi bumi. Siapa orang-orang jihad yang Allah itu? Kita jihad dengan harta juga, bantu orang-orang jihad yang Allah. Siapa sih orang jihad yang Allah itu? Ya, memperjuangkan aturan-aturan Allah. Kalau jihad yang Allah, ya aturan-aturan Allah. Itulah orang-orang bagi yang mengetahui apa sih yang harus kita jihad ke Allah, yaitu Al-Qur'an. Surat 25 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 ayat 52. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jadi kalau ada saudara-saudara kita waktunya habis untuk jihad di jalan Allah, yaitu bagaimana hukum Allah, ya Al-Quran disampaikan kepada manusia, ya kan? Nah, kita bantuin baik dengan harta maupun ada jiwa, ruang dan waktu, kita sampaikan. Nah, ada orang yang berjihad dengan huruf Arabnya Quran. Quran itu apa? Ya pedoman. Nah, bagaimana berjihad dengan pedomannya agar orang mengerti isi Quran? Hari ini banyak orang-orang yang berjihad dengan Quran, baru batas baca Arabnya, baru batas baca hafalannya. Padahal Al-Quran itu pedoman buat manusia. Hari ini banyak orang-orang yang baca Qurannya bagus tapi belum jadi pedoman Al-Quran. Maka orang Arab mengatakan orang yang menjadi pola pikir, tingkah lakunya Al-Quran, perbuatannya Al-Quran, perkataannya Al-Quran, disebut bukan hafiz Quran tapi hamilul Quran. Kalau hafiz Quran pakai landasan 59, di situ bukan Al-Quran, peringatan, ya kan, seperti itu. Jadi hafiz Quran cuma sebatas ngapalkan mushaf. Tapi kalau hamilul Quran kata orang Arab, menjadi pola fikir, pola perbuatan, ekonomi, sosial, tapi berbuat Al-Quran. Hari ini orang Islam pedomannya Quran, tapi yang mencuri timbangan di pasar belum ngerti bahasa Quran tuh. Iya. Ya kan? Yang korupsi ngerti Quran. Iya. Ya kan? Ada kemarin Menteri Agama, ya kan, korupsi Quran, seperti itu. Ngerti Quran. Iya. Ya Quran dia yakin sebagai pedoman. Gue nggak boleh kok merugikan orang lain. Hari ini kan berselisih antara Ustadz dengan Kiai Nasab, ya kan? Ngerti nggak Quran? Nggak ngerti. Karena Quran sebagai nggak ngerti. Kalau dia menjadi hamil Quran, dia ngerti bahwa berselisih itu nggak boleh. Ya kan? Tidak boleh berbangga-banggaan juga nggak boleh. Dia tahu kalau dia ngerti Quran, bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah itu ya orang takwa. Mau dia habib, mau dia kiai, kalau dia nggak takwa ya nggak takwa aja, nggak mulia. Dia tahu isi Quran sebagai benar, tapi dalam praktiknya tidak. Maka orang Arab itu mengatakan hamilul Quran. Apa tuh hamil Quran? Bukan sekedar hafal Al-Quran Arabnya saja, tapi pola fikir, pola laku. Maka ketika Rasulullah meninggal itu, wafat, sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka Siti Aisyah menjawab, khuluqul Quran. Terus bertanya lagi sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Khuluqul Quran. Nanya lagi, apa lagi ya Siti Aisyah? Khuluqul Quran. Jadi kalau mau kenal Nabi Muhammad, ya mau kenal akhlaknya Muhammad, ya Al-Quran. Jadi Muhammad tuh, Nabi Muhammad itu adalah hamilul Quran. Pola pikir, pola perbuatan, politik, tingkah laku, pola perkataan Al-Quran. Maka pesan terakhir Muhammad dalam berdoa untuk umat manusia agar tidak mengacukan Quran. Surat 25 Al-Furqan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat 30. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacukan. Tidak diacukan. Jadi Quran jangan sampai diacukan. Hari ini orang nggak ngacukan Quran. Ya diacukan salah satunya nggak ngerti isi Quran. Iya. Dia baca Quran tapi tingkah lakunya mengacukan Quran juga. Mendustakan Quran malah. Mendustakan Quran. Mengacukan Quran itu tidak mendustakan Quran. Ya kan seperti itu. Jadi Rasulullah berdoa, ya Rabbi innal qaumi takhazun hadzal Qur'ana mahjura. Aku minta umatku tidak mengacukan Al-Quran, mencuekkan Al-Quran, ya kan? Udah bagus umat Islam
sudah bagus dari zaman-zaman dahulu, sudah mengkhatamkan Al-Quran. tulisan Quran bahasa Arab, tapi belum jadi pedoman, belum jadi syifa, ya kan, seperti itu. Jadi pesan saya, Nurul yakin, ya artinya kalau orang ngerti Al-Quran, pedoman Quran, aku yakin makna akhirat itu luar biasa. Maka kalau jika saya membaca Al-Quran karena kebenaran saya pondok kan, kata kalimat awal itu beriman kepada Allah dan hari kemudian, diulang-ulang. Ada apa ya hari kemudian? Kok dia bergendeng dengan beriman kepada Allah dan hari kemudian, beriman kepada Allah, dan itu diulang sampai 21 kali. Ada apa dengan akhirat? Jadi orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian itu jelas-jelas tahu tentang akhirat. Maka jelas dia memandang dunia ini hanya senda gurau, gak serius.